yang kita sering tidak sadar, 2/3 Indonesia adalah air, sepertiganya daratan. Oleh sebab itu konsentrasi kita sekarang ada di air, di pelabuhan, karena kita adalah negara kepulauan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Berdasarkan kondisi tersebut, peranan transportasi laut bagi Indonesia menjadi sangat strategis dan vital sebagai pemicu perkembangan ekonomi. Berdasarkan latar belakang tersebut, hari ini kita akan belajar tentang penguatan ekonomi maritim, khususnya yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini ada 2, yaitu yang pertama menjelaskan perbedaan ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Yang kedua menjelaskan kondisi ekonomi maritim yang ada di Indonesia. Kita akan mulai dengan perbedaan di antara ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Apa itu ekonomi kelautan? Ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan lautan serta di darat. Ekonomi kelautan menggunakan sumber daya alam dan jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ekonomi kelautan juga bertujuan untuk membangun wilayah atau daerah di sekitar kelautan agar lebih maju dan menjadi daya tarik bagi negara itu sendiri. Baiklah, kita akan membedakan dengan ekonomi maritim. Apa itu ekonomi maritim? Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatan pembangunan serta pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Ekonomi maritim tujuannya terkait dengan peningkatan daya saing, pangsa muatan armada kapal, dan pengembangan industri galangan kapal yang strategis, serta memiliki rantai dari hulu ke hilir yang panjang. Contoh-contoh kegiatan ekonomi kelautan ada beberapa. 1. Pengelolaan rumput laut. 2. Penangkapan ikan di laut. 3. Pengawetan ikan di pantai. 4. Budidaya ikan laut. 5. Budidaya rumput laut. Dan 6. Tambak udang. Berbeda dengan kegiatan ekonomi maritim, kebanyakan nanti dalam wujud perwujudan kebijakan-kebijakan ekonomi maritim, seperti jasa penyeberangan antar pulau, pembuatan kapal, wisata bahari, tol laut, pelayaran, dan pelabuhan. Kita akan mengetahui tujuan pembangunan ekonomi kelautan ada 4, antara lain pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, dan menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan Indonesia. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari Pelayaran Nasional Indonesia, di mana perkembangan industri pelayaran memang sulit dilepaskan dari kondisi perekonomian suatu negara, bahkan dunia. Jika perekonomian suatu negara atau dunia cenderung positif, maka sektor pelayaran pun ikut cenderung positif pula, demikian juga sebaliknya. Kita akan melihat terkait tentang meningkatnya perekonomian Indonesia dilihat dari grafik
pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2017 sampai 2021, di mana IMF atau Dana Moneter atau Dana Keuangan Dunia mengeluarkan rilis yang memproyeksikan ekonomi Indonesia dalam zona positif, sehingga diperkirakan bisa tumbuh 4,8% tahun 2021 dan 6,0% tahun 2022. PELNI atau Pelayaran Nasional Indonesia sebagai perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak pada bidang transportasi laut, hingga saat ini telah mengoperasikan sebanyak 26 kapal penumpang dan menyinggahi 76 pelabuhan serta melayani 1058 ruas. PELNI telah menjalankan penugasan program tol laut secara konsisten selama 6 tahun. Perjalanan tol laut yaitu melayani masyarakat hingga ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Dilihat dari sumber daya manusia terkait tentang pelayaran nasional Indonesia, Indonesia adalah salah satu negara pemasok pelaut dunia nomor 3 setelah China, Filipina, India, dan Vietnam. Indonesia tidak masuk negara yang pelaut paling dicari di dunia karena daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran ini masih relatif rendah. Kondisi maritim di Indonesia dilihat dari sektor perikanan, di mana kontribusi sektor kelautan dan perikanan Indonesia terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB Indonesia baru sebesar 3,7%. Padahal Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mencatat sektor ini punya potensi sangat besar, 1,3 kali dari PDB alias 130%. Sumber dilansir dari tempo.co.id 8 September 2020. Artinya, kondisi ini membutuhkan ekstra perhatian dan peningkatan di dalam kondisi maritim dilihat dari sektor perikanan. Kondisi maritim di Indonesia dilihat dari pariwisata bahari, di mana Indonesia memiliki banyak potensi bahari yang bisa dikembangkan menjadi pariwisata. Bahkan, payung hukum untuk mengelola pariwisata bahari di Indonesia itu pun sudah ada. Maka setiap pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola pariwisata bahari secara optimal dan berkelanjutan. Ini tentunya banyak sekali penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata bahari dan akhirnya pun akan meningkatkan kesejahteraan keluarganya masing-masing. Untuk kesimpulan materi hari ini, yaitu kondisi maritim di Indonesia akan lebih maju apabila lebih dioptimalkan dalam bidang perikanan, pelayaran, dan wisata baharinya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Dan materi selanjutnya kita akan membahas terkait tentang strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.